Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Pancasila itu ya, presentasi buat sila kedua sama ketiga. Kita langsung aja buat singkat waktunya karena udah malam. Yang pertama kepada Husnul, silahkan Husnul, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Baik, itu tolong hostnya dipindah ke aku dulu ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Ada suaranya nggak? Ada kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khairunisa, NIM A4202100076 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan sila kedua Pancasila. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit tentang Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Pancasila merupakan pedoman atau dasar berkehidupan, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Nah, Pancasila memiliki 5 sila atau 5 asas. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki simbol rantai emas yang tidak terputus. Ada yang bulat dan ada yang persegi. Makna dari rantai yang tidak terputus ini adalah bahwa rantai tersebut itu sangat kuat dan kokoh sehingga tidak mudah dipisahkan. Makna lain dari sila kedua Pancasila ini yaitu kita saling menghargai sesama manusia. Yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan antar satu manusia dengan manusia yang lain. Yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Yang keempat, kata adil memiliki arti bahwa kita sebagai manusia melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghargai hak setiap orang, karena setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di sini kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri atau egois. Nah, berikut ini kita akan menampilkan cuplikan seorang anak yang sedang belajar dan ibunya nonton televisi. Di sini menjelaskan bahwa seorang anak sedang belajar di kamar yang terdengar suara televisi dan kemudian anak meminta izin kepada ibunya untuk mengecilkan volumenya. Ibunya memiliki hak untuk hiburan dan anaknya sedang belajar yang membutuhkan konsentrasi sehingga meminta izin kepada ibunya untuk mengecilkan televisi. Ibu, boleh nggak volumenya dikecilin? Penerapan sila kedua Pancasila yang kedua adalah sikap saling mencintai sesama manusia. Berikut ini kita akan menampilkan gambar di mana ada dua orang manusia di mana yang satu sedang mengalami kesusahan dan yang satu mencoba untuk menenangkannya. Itu merupakan salah satu sikap saling mencintai sesama manusia dan memiliki rasa kasih dan sayang terhadap manusia yang lain.
Selanjutnya yaitu adalah sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini juga mencerminkan nilai dari sila kedua Pancasila. Sikap tolong-menolong ini merupakan sikap yang dapat meringankan kesusahan atau kesulitan dari orang lain. Contohnya pada gambar ini. Ada seorang pria yang membantu mendorongkan kursi roda nenek-nenek. Yang kedua itu adalah seorang wanita yang membantu kakek-kakek yang menggunakan tongkat untuk berjalan menyeberangi jalan. Keduanya merupakan sikap tolong-menolong yang mencerminkan nilai sila kedua Pancasila. Penerapan sila kedua Pancasila diharapkan manusia saling memiliki rasa sosial yang tinggi, sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan saling tolong-menolong. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi sila kedua Pancasila itu kayak jelasin tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak kita itu nggak boleh memandang seseorang dari latar belakangnya, kayak si kaya, kayak si miskin gitu, kita nggak boleh. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita itu juga harus saling menolong sesama, meningkatkan rasa sosial yang tinggi sesama manusia. Jadi kalau ada yang kesusahan atau kesulitan gitu, jangan cuma diliatin atau cuma kayak dibiarin gitu, tapi juga dibantu. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Jadi, Oke. apa yang terjadi jika sila kedua tidak dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke. Kalau sila kedua Pancasila tidak dijalankan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terjadi adalah manusia tidak memiliki rasa peduli antar manusia yang lain. Contohnya Desti jatuh. Terus kalau kita nggak nerapin itu, aku nanti cuma liatin kamu kok tanpa bantu gitu loh. Gitu. Jadi kalau sila kedua ini nggak Ya, terima kasih. Oke, Fusno, terima kasih ya untuk presentasinya. Selanjutnya kita langsung aja ya. Amel, silakan Amel. Halo Amel, ada Amel nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amalia Febrianti dengan nomor induk mahasiswa A4202100089. Video ini untuk memenuhi tugas Pancasila sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kesamaan hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan undang-undang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1,
disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hal ini bahwa kita harus menghormati hak asasi manusia antar individu, antar kelompok, saling menghormati sesama manusia, saling menghormati dalam hubungan sosial, baik antar individu maupun hubungan antar kelompok masyarakat. Implementasi Pancasila sila kedua yang dilakukan oleh saya pada contoh foto ini yaitu menghormati yang lebih tua. Pada foto ini, waktu itu kami menghadiri sesi foto studio teman kami yang kebetulan usianya lebih senior dari kami yang merayakan wisudanya, serta kami memberikan hadiah dan mengucapkan selamat. Yang tak kalah penting yaitu menghormati orang tua, menyempatkan waktu untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, saling menghormati sesama manusia. Pada foto ini atau video ini, teman tidak melakukan hal-hal yang menyinggung orang lain, kemudian melaksanakan kewajiban untuk bersekolah atau berkuliah dengan memperhatikan adab-adab terhadap ilmu terlebih dahulu. Bisa dengan berpakaian rapih dan sopan terhadap orang yang memberikan ilmu kepada kita, mendengarkan nasihatnya, mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat waktu yang diberikan oleh orang yang memberikan ilmu kepada kita, dan meminta saran kepada orang tersebut sekiranya yang kita butuhkan. Selain mahasiswa melaksanakan kegiatan kuliah atau melakukan kewajibannya, juga menempatkan hak yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga seorang guru atau dosen melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada muridnya. Jika sudah seperti itu, insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ini merupakan ciri orang yang disiplin dan beradab. Mengadakan kegiatan belajar bersama dengan teman-teman dan guru atau dosen di luar jam kuliah secara virtual. Kemudian mengikuti kegiatan volunteer dan webinar. Pada foto ini saya mengikuti kegiatan volunteer dan webinar mengenai kesehatan, yaitu HIV dan kanker serviks. Yang kegiatan ini diadakan oleh mahasiswa kedokteran. Sangat banyak benefit yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan seperti ini. Dan sangat banyak hikmah yang dapat saya ambil. Di antaranya agar kita selalu mawas diri, menjaga diri, terus mengutamakan kesehatan untuk diri sendiri dan orang lain, dan tidak salah langkah dalam langkah ke depannya, tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan martabat orang lain, dan sebagainya. Kemudian kita bisa menginvestasikan uang yang kita miliki untuk membantu orang lain. Nah, contohnya seperti bersedekah atau berdonasi. Berdonasi kepada orang yang sangat membutuhkan. Era serba digital saat ini, kita bisa bersedekah melalui online. Nah, tetapi kita harus betul-betul mencari dan memperhatikan yayasan atau lembaga penyalur donasi tersebut agar amanah dan bisa tersalurkan dengan baik ke orang yang tepat. Lalu kita juga bisa ikut berkontribusi untuk membangun misalkan sekolah atau apapun itu yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Berikutnya, kita juga harus bisa menjaga kerukunan, tidak bermusuhan, saling menghormati, saling mengerti, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Baik. tadi presentasi saya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya. Ya, boleh. Itu tadi kan yang dijelasin tentang contoh-contoh pengamalannya. Nah, kalau contoh dari penyimpangan sila kedua ini itu apa aja ya? Makasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi,
pertanyaan Aca. Saya jawab yang pertama. Kan tadi jadi sebaliknya dari sila kedua. Yang tadi kan harus sama gitu ya. Orang itu sama hak kewajiban kayak gitu. Pokoknya nggak beda-beda. Nah, itu kebalikannya. Jadi membeda-bedakan terus semaunya aja gitu, kayak egois terus. Ya intinya semaunya sendiri, terus mandang karena misalkan si A kelompok elit, si B kelompok rendahan, jadi dibedakan antara, karena misalkan ada status jabatan atau gender misalnya, jadi dibeda-bedakan. Kalau yang A karena kelasnya elit, jadi ya diutamakan atau jadi spesialkan dibanding tadi yang kelompok B rendahan kayak gitu. Intinya kayak gitu. Oke, makasih Amel. Yo, sama-sama. Terima kasih Amel buat presentasinya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada April, silahkan April untuk presentasinya. Tika, tolong hostnya dipindah ke aku ya. Oke, aku kira kenapa lah emang. Udah ya, April? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Aprilia ini Dwi Palestri, NIM A 42021057, untuk